Bab 68, Mutiara Pengalaman Seharga Langit. Langkah kakinya menyentuh celah ruang, dan seketika itu juga, segalanya berubah. Gelap. Gelap total. Seolah matanya dilapisi tirai kelam yang tak bisa ditembus cahaya. Bahkan angin pun seperti berhenti berhembus. Tubuhnya terus meluncur turun, seperti dilempar ke jurang tanpa dasar. Tak ada pegangan, tak ada arah. Setelah beberapa detik yang terasa seperti keabadian, tap, kakinya akhirnya menyentuh tanah. Wei Yi perlahan membuka matanya. Cahaya lembut menyambut, menghalau kegelapan. Pandangannya pun mulai pulih. Ia kini berdiri di sebuah lembah sunyinan asing. Di sekelilingnya, tak ada satu orang pun. Apa lokasi setiap peserta diacak saat masuk? Gumamnya sambil menyapu pandangan ke sekeliling. Tak ada tanda-tanda kehidupan lain. Namun bagi Wei Yi, itu bukan masalah. Ia tak butuh tim. Dengan kekuatan dan sistem miliknya, ia justru lebih suka sendiri. Ia menunduk, memeriksa dua benda yang digenggam. Satu adalah plakat energi. Yang lain adalah jimat teleportasi. Plakat energi adalah alat pengukur hasil ujian ini. Setiap murid mendapat satu, dengan nilai awal 1. Selama berada di dalam dunia rahasia Xiao Dongtian, membunuh makhluk iblis akan meningkatkan angka pada plakat ini. Targetnya sederhana. Menjadi salah satu dari 100 orang pertama yang mencapai nilai 9, dan otomatis mendapatkan tempat di dalam sekte inti. Namun, aturan ini menyimpan sisi gelapnya. Plakat ini boleh dirampas. Artinya, selain menghadapi makhluk buas di dalam dunia rahasia, para peserta juga harus waspada terhadap sesama murid. Di dunia ini, perburuan tidak hanya menyasar binatang, tapi juga manusia. Sementara itu, jimat teleportasi adalah penyelamat terakhir. Jika keadaan terlalu genting dan nyawa di ujung tanduk, cukup remas jimat ini, maka tubuh akan langsung dikirim keluar dari dunia rahasia. Namun itu juga berarti mengundurkan diri dari ujian. Deng! Sistem, pemain Wei Yi telah memasuki dunia rahasia Xiao Dongtian. Sistem, misi terobosan dimulai. Sistem, pemain memasuki ruang dimensi asing. Izin pengumpulan XP telah dibuka. Pemain kini dapat membeli mutiara pengalaman kosong di toko sistem untuk menyimpan XP secara sementara. Deretan notifikasi sistem berdering di benaknya. Tapi yang terakhirlah yang paling membuat mata Wei Yi berbinar. Jadi sekarang aku bisa menyimpan XP? Menarik, sangat menarik. Seperti yang ia tahu, saat ini ia tengah terjebak di puncak ranah Martial Warrior tingkat 10, dan tidak bisa menyerap XP untuk naik ke ranah berikutnya karena misi sistem terobosan belum selesai. Namun sekarang, dengan adanya mutiara pengalaman, ia bisa menimbun semua XP, dan setelah berhasil menembus batas, tinggal tumpahkan semuanya. Bayangkan saja, begitu aku menembus Baronak, tinggal aktifkan seluruh XP yang kusimpan, naik tingkat bertubi-tubi. Itu akan jadi ledakan kekuatan yang luar biasa. Bayangan itu membuat Wei Yi nyaris tertawa kegirangan sendiri. Tapi kemudian, satu notifikasi menarik perhatiannya. Mutiara pengalaman kosong harus dibeli. Ia mengernyit, menggumam kesal. Dulu di game aslinya itu dikasih gratis. Dasar sistem mata duitan. Dengan rasa penasaran dan sedikit harapan, ia membuka toko dalam sistem. Jarinya menelusuri pilihan-pilihan, dan akhirnya ia menemukannya. Lalu, apa? Wei Yi membelalak. Jantungnya serasa berhenti sejenak. Ini mutiara atau inti naga? Harga segila ini? Tak bisa dipercaya. Barang, mutiara pengalaman kosong. Fungsi, menyimpan sementara nilai pengalaman XP. Harga, 188.888 telprak. Melihat rincian barang tersebut, Wei Yi langsung merasa seperti ditampar realitas. Wajahnya langsung menegang.
Ini benar-benar keterlaluan. Di dalam game dulu, mutiara seperti ini bisa didapat gratis. Tapi sekarang, harga satu buahnya bahkan nyaris menyentuh 200.000 tel perak. Bayangkan saja. Dulu ia membeli senjata legendaris pedang pahlawan hanya seharga 100.000 tel perak. Tapi sekarang, benda mungil tak seberapa ini nyaris 2 kali lipat lebih mahal. Benar-benar penipuan terang-terangan. Gumamnya dengan wajah lesu. Tapi meski tahu ini jebakan, Wei tetap harus masuk ke dalamnya. Perak? Bisa dicari lagi. Tapi pengalaman itulah kekuatan sejati, satu-satunya sumber yang menjamin keselamatan dan pertumbuhannya. Ia mengepalkan tangan. Beli! Dengan gigi terkatup dan wajah penuh penderitaan, Wei pun menekan tombol beli. Zerti. Sejumlah besar perak dalam sistemnya langsung menguap, nyaris membuat dompetnya kempis setengahnya. Ia memandangi mutiara kecil sederhana di telapak tangannya. Bentuknya bahkan tidak istimewa. Hanya begini saja? Harga hampir 200.000 dan hanya segede kelereng? Wei hampir meledak. Tapi ia menahan diri. Ia menenangkan napas, lalu berbisik tegas pada dirinya sendiri. Aku harus dapat untung dari ini. Saatnya membantai dan mengumpulkan EXP. Tanpa membuang waktu, ia pun menghunus pedang, lalu berlari masuk ke kedalaman hutan belantara dunia rahasia. Baru beberapa langkah memasuki hutan, belum sempat mencari mangsa. Mangsa justru datang sendiri. 3 ekor leopard iblis merah, tubuh besar, mata menyala merah darah, dan tubuh diselimuti kabut aura iblis. Semuanya merupakan binatang buas tingkat 2, dan lebih dari itu mereka bahkan telah mencapai puncak ranah Cie 2, kekuatan yang bisa menyamai ahli martial warrior tingkat akhir. Dan yang paling berbahaya mereka lebih ganas daripada manusia. Berbeda dari binatang buas biasa di menara jiwa binatang, makhluk liar di alam nyata jauh lebih berbahaya, licik, dan haus darah. Ketiga leopard itu menyebar membentuk formasi segitiga. Mereka bergerak perlahan, mendekat seperti bayangan pembunuh yang diam. Est! Suara napas mereka terdengar rendah dan berat, menyayat sunyi. Udara di sekitar pun berubah dingin, mematikan. Wei tak bergerak. Pedangnya terangkat setengah, matanya memancarkan sinar tajam. 3 lawan 1. Menarik. Gera, haha! Tiba-tiba, salah satu leopard meraung. Raungan itu membawa gelombang suara bertabur aura iblis, menghantam ke arah Wei seperti tamparan gaib. Dalam waktu yang sama, 2 leopard lainnya melompat serentak dari sisi kiri dan kanan, kecepatan mereka menembus mata. Dalam sekejap, bayangan tubuh mereka mengurung Wei. Namun, yang lebih cepat bukan mereka. Sret! Sret! 2 kilatan cahaya putih keperakan menyilaukan mata, secepat kilat menyapu udara. Pedang di tangan Wei telah lebih dahulu bergerak. Jurus pedang murni matahari Cunyang Jaenju. Cahaya pedang itu bersinar seperti cahaya matahari yang memancar dari logam surgawi. Energinya tajam tak tertahankan. Kedua leopard langsung terlempar ke belakang, darah mereka berceceran, tubuh mereka memantul keras ke batang pohon. Satu leopard tersisa melihat itu dan langsung kabur. Kau pikir bisa lari? Wei terkekeh dingin. Sret! Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam tak berbentuk jurus 18 bayangan hantu elang. Dalam sekejap, ia telah melesat sejauh belasan meter, muncul tepat di belakang si leopard, sebelum braak! Satu tebasan tajam menghancurkan udara. Kilatan pedangnya menjulur sejauh beberapa meter, memotong si makhluk menjadi 2 bagian yang jatuh berhamburan. Deng! Sistem, pemain Wei membunuh 1 binatang iblis tingkat 2. EXP 800 disimpan di mutiara, Cunyang Jaenju EXP 560. Sistem, pemain Wei membunuh 1 binatang iblis tingkat 2.
EXP 750 disimpan di Mutiara, Cunyang Jianjue XP 520. Sistem, pemain Wei membunuh satu binatang iblis tingkat 2. EXP 900 disimpan di Mutiara, Cunyang Jianjue XP 640. 3 notifikasi berturut-turut bermunculan. Wei tersenyum puas sambil melirik plakat energi di pinggangnya. Nilai di sana memang masih 1, tapi batang progresnya sudah mencapai setengah. Jika terus seperti ini, mungkin hanya butuh membunuh 4 atau 5 makhluk lagi untuk naik jadi 2. Namun kemudian dia bergumam. Tapi untuk mencapai 9, sepertinya ini bakal makan waktu lama. Mau tak mau, aku harus mulai mempertimbangkan cara cepat merebut milik orang lain. Toh, hanya 100 orang pertama yang lolos ke dalam. Sambil mengangkat tubuh 3 leopard itu dengan kekuatan spiritual dan menjualnya ke toko sistem, Wei berpikir keras. Namun, saat hendak beranjak lebih jauh, matanya menangkap siluet seseorang di kejauhan. Matanya menyipit. Bukankah itu dia? Bab 69. Nasib sial Han Wenshu. Sosok yang muncul di jalan setapak itu bukan orang asing.